Kenapa kita suka hal yang misterius? Kadang ada malam yang terasa lebih sunyi dari biasanya, bukan karena dunia sedang tenang, tapi karena ada sesuatu yang sedang menunggu untuk ditemukan. Malam itu, seorang pemuda bernama Nara berjalan sendirian melewati jalan kecil yang ia lewati setiap hari. Tapi entah kenapa, malam itu terasa berbeda. Anginnya lambat, lampunya redup, dan suara langkahnya sendiri terdengar seperti gema dari tempat yang jauh. Di kejauhan, ia melihat sesuatu, sebuah bayangan berdiri tepat di tikungan. Diam, tidak bergerak seolah sedang memperhatikan. Tubuh Nara pun membeku, ada ketakutan kecil yang muncul. Tapi bersama dengan itu, ada rasa lain yang justru lebih kuat. Rasa ingin tahu yang dalam, hampir seperti tarikan dari sesuatu yang tidak terlihat. Langkah demi langkah, ia mendekat, bukan karena keberanian, tapi karena bagian terdalam manusia memang diciptakan untuk mengejar hal yang tidak jelas. Begitu ia semakin dekat, bayangan itu hilang, tersapu cahaya. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Tapi rasa deg-degannya masih terhingga, seolah misteri itu belum selesai. Malam itu, Nara pulang dengan perasaan aneh, bukan takut, tapi seperti ada pintu yang terbuka di dalam pikirannya. Ia bertanya, kenapa ya hal-hal gelap itu justru bikin kita terus menggali. Ia mencoba tidur, tapi pikirannya tidak berhenti. Bayangan itu, gang itu, rasa penasaran itu, semua berputar seperti lingkaran yang tidak mau berhenti. Dan di tengah malam yang sunyi, ia akhirnya mengerti sesuatu. Manusia tidak takut gelap. Yang kita takutkan adalah tidak tahu apa yang disembunyikan gelap. Disitulah misteri bekerja, di celah-celah ketidakpastian, di ruang kosong yang hanya bisa diisi imajinasi. Rasa takut itu memancing adrenalin, dan adrenalin memancing rasa penasaran. Dan rasa penasaran itulah yang membuat kita terus ingin tahu lebih dalam. Inilah alasan kenapa kita suka film horor. Cerita seram, tempat angker, misteri kasus lama, teori konspirasi, dan hal-hal aneh. Misteri menggerakkan sesuatu yang tidur di dalam kepala kita. Bukan sekedar rasa penasaran, tapi mekanisme lama yang diwariskan dari nenek moyang kita. Mekanisme untuk bertahan hidup. Setiap kali melihat sesuatu yang tidak jelas, otak memberi sinyal, cari tahu atau kamu dalam bahaya. Dan anehnya, otak memberi hadiah saat kita mencoba memecahkan misteri. Dopamin, sensasi kecil yang bikin hati berdebar tapi terasa menyenangkan. Makanya kadang kita sengaja nonton hal-hal yang bikin merinding. Kita tahu itu bikin takut, tapi kita tetap buka, tetap tonton, tetap cari. Karena ada bagian dari diri kita yang justru merasa hidup ketika berada dekat dengan ketidakpastian. Beberapa hari setelah kejadian itu, Nara kembali melewati gang yang sama. Sekarang ia memperhatikan tiap detailnya, cahaya lampu, bayangan, tembok, hembusan angin, semua terasa lebih dalam, lebih berat, tapi lebih nyata. Dan dia sadar sesuatu, misteri bukan hanya tentang hal-hal yang menyeramkan. Misteri adalah cara hidup mengungkapkan sisi lain dirinya. Kadang misteri itu berbentuk masa depan yang tidak pasti, kadang berupa keputusan yang belum berani kita ambil, kadang berupa perasaan yang tidak kita pahami, kadang berupa sesuatu dalam diri kita sendiri yang belum siap muncul ke permukaan. Saat Nara berjalan lagi, ia melewati tikungan itu, ia tersenyum, bukan karena dia sudah tahu jawabannya, tapi karena dia sudah berdamai dengan pertanyaannya. Dia akhirnya mengerti bahwa alasan manusia suka hal misterius adalah karena misteri membuat kita merasa tidak sendirian. Ada sesuatu yang mengawasi, ada sesuatu yang mengikuti, ada sesuatu yang ingin kita temukan, dan mungkin ada sesuatu yang juga ingin menemukan kita. Jika kamu pernah merasakan hal seperti itu, berarti kamu juga bagian dari kisah ini. Kalau kamu ingin saya lanjutkan cerita ini, atau kamu ingin misteri lain yang lebih gelap, lebih dalam, dan lebih emosional, tulis di komentar, lanjutkan misterinya. Dan jangan lupa follow, karena cerita-cerita seperti ini tidak pernah benar-benar selesai. Mereka hanya menunggu untuk dibuka kembali.